kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-661 ini didukung oleh para pemain Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Chris Urspon sebagai Rakuti, Tato sebagai Ratanja, Beatrix sebagai Praharsini, Sunario sebagai Aryatada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setan alas! Tidak ada siapapun juga. Kemana monyet jelek itu? Dia pasti sembunyi. Ayo kita cari. Cari dan geledah rumah ini. Kita sudah mencarinya. Mencari dan menggeledah seisi Wisma. Tapi dia tetap tidak ada. Cari dan geledah sekali lagi. Mungkin dia sembunyi di atas langit-langit Wisma. Jangan banyak suara. Yang kita perlukan adalah tindakan. Ayo, kita periksa sekali lagi Wisma ini. Tapi hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan para prajurit itu. Persetan! Sudah kepalang basah. Yang kita perlukan adalah Ratanja. Ayo Rabanyak, kita cari. Kenapa malah bengong begitu? Rapangsa, aku khawatir. Simpan saja rasa khawatirmu itu. Kita harus temukan Ratanja. Aduh! Rapangsa, hati-hati. Nanti prajurit-prajurit jaga itu berdatangan kemari. Hati-hati. Kalau mereka berdatangan kemari, bunuh saja sekalian. Tugas kita akan membunuh Ratanja, bukan prajurit-prajurit itu. Jangan banyak bicara, Rabanyak. Ayo, kita cari dan geledah seisi Wisma. Siapa tahu dengan suara gaduh begini, Ratanja keluar dari persembunyiannya. Mana dia? Rapangsa dan Rabanyak kecewa begitu mereka sampai ke Wisma Ratanja. Si tabib istana itu sudah tidak ada di tempatnya. Tetapi mereka masih penasaran. Sambil merusak apa saja yang ada di hadapannya, mereka masih terus berusaha mencari dan menggeledah seisi ruang Wisma. Dari satu bilik ke bilik lain, dari satu ruang ke ruang lain, keduanya keluar masuk mencarinya. Beberapa prajurit jaga yang kebetulan memergokinya hanya bisa menatapnya bengong karena tak ada perintah apapun dari sang majikan Ratanja. Setan alas! Benar-benar setan alas! Benar-benar tidak ada manusia itu. Kemana perginya monyet jelek Ratanja? Tapi kita harus tetap mencarinya sampai ketemu. Kita tanyakan pada prajurit-prajurit jaga. Lutung-lutung itu tidak tahu kemana tuannya pergi. Bukankah pertama datang tadi sudah kita tanyakan dan mereka menjawab tuannya ada di dalam. Nyatanya mana? Mungkin Ratanja keluar dan pergi dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, sehingga para prajurit jaganya tidak ada yang tahu. Setan alas, kurang ajar. Kenapa dia seperti tahu kalau kita mencarinya? Malam semakin pekat. Olong serigala tidak terdengar lagi. Sebuah kereta nampak berderak-derak melintasi malam, membelah kegelapan. Kereta itu berjalan dengan tenang, menembus kabut malam di tengah kesunyian. Seorang sais atau kusir berusia setengah tua tampak mengendalikan kereta itu dengan tenang, tanpa tahu kemana arah yang hendak ditujunya. Dan di dalam kereta, dua orang suami istri terguncang-guncang duduk saling berdekapan. Benar, dua orang penumpang kereta itu adalah Ratanja dan Praharsini istrinya. Wajah Ratanja masih menampakkan rasa was-was, sementara Praharsini tidak tahu akan kemana suaminya membawanya pergi. Kita akan mengejarnya kemana, Rapangsa? Aku sendiri masih bingung, Rabanyak. Apa tidak lebih baik kita kembali saja melapor pada Rakuti? Nyawa kita seperti telur di ujung tanduk. Tidak, Rapangsa. Rakuti pasti akan memakluminya. Memaklumi? Iya. Kalau tidak mengampuni percuma. Kita laporkan apa adanya. Yang jelas kita sudah berusaha.
Tapi kalau dia tetap saja tidak mau mengerti, bagaimana? Ya, apa boleh buat? Kita pasrah saja. Pasrah sama saja dengan menyerah. Apakah ada pilihan lain yang lebih baik? Entahlah. Sepertinya kita memang ditakdirkan jadi manusia yang tidak bisa memilih. Karena apapun yang kita pilih akan tetap sama saja. Dari zaman Gusti Ramapati sampai sekarang, kita tetap sama saja. Tidak punya peran yang berarti. Cereh. Selalu saja jadi cereh. Sudahlah. Jangan mengeluh. Ayo, kita kembali saja. Tentu Rakuti sudah resah menunggu. Itulah pilihan kita. Tidak ada yang lain. Mengapa kita selalu punya pilihan yang tidak menguntungkan? Pilihan yang selalu menyudutkan. Rapangsa, tidak ada gunanya mengeluh dan terus mengeluh. Ayolah, mumpung hari belum terang, kita harus segera kembali menghadap Rakuti. Mari. Akan kemana tujuan kita sebenarnya? Aku sudah lega kalau keluar dari Wisma Prarsini. Lantas, tujuan kita kemana? Prarsini, cobalah mengerti. Aku sendiri sekarang ini sedang bingung. Kemana sebenarnya tujuan yang kita tempuh? Sudahlah, Kakang. Kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada, Rakuti akan terus mengejarmu. Kenapa kau tidak turuti saja kata-kataku? Karena jalan yang terbaik dan paling aman cuma menghadap Gusti Pati Aryatadha. Tidak ada lain. Menghadap Gusti Pati? Iya. Kenapa tidak menghadap Gusti Pati saja? Bukankah semua itu persoalan kenegaraan, Kakang? Apakah aku harus melaporkan tentang Rakuti? Harus, Kakang. Kalau kau diam saja, sama artinya Kakang menjadi pengkhianat negara. Karena Kakang mendiamkan sesuatu yang tidak beres. Itu sama saja mendukung rencana Rakuti. Sudahlah, Kakang. Datang dan laporkanlah pada Gusti Patih sebelum segala sesuatunya terlambat. Baiklah. Baiklah, Prarsini. Kita menuju istana kepatian untuk minta perlindungan, sekaligus melaporkan keadaan ini. Paman, arahkan kereta ini ke istana kepatian. Baik, Tuan Ratanja. Iya. Jadi kalian telah gagal menjalankan tugas itu. Maafkan kami, Rakuti. Kami telah berusaha sedapat mungkin. Benar, Rakuti. Ketika sampai di Wisma, Ratanja tidak ada di tempatnya. Aku dan Rabanyak masih penasaran. Kembali kuaduk-aduk seluruh isi Wisma. Ruang dan bilikku masuki satu persatu. Tetapi, tetap saja Ratanja tidak kutemui. Aku heran, Rakuti. Dari mana dia sampai tahu kalau aku dan Rabanyak akan datang membunuhnya? Rakuti, dia keluar secara sembunyi-sembunyi. Setiap prajurit jaga kutanyai, mereka tidak tahu bahwa tuannya pergi. Setahu mereka, majikannya masih ada di dalam. Bahkan mereka heran ketika kukatakan bahwa Ratanja tidak ada di tempatnya. Kelinci-kelinci itu selamat rupanya. Dia masih bernasib mujur. Barangkali dia tahu, setelah Rasemi, Rawedeng dan Rayuyu, dia akan mendapat giliran. Rakuti, perlukah aku dan Rabanyak mencarinya ke seluruh kota Raja Majapahit? Iya, mencari, menangkap, dan langsung membunuhnya. Tidak. Kalian tidak akan berhasil menemukannya, menangkapnya, dan apalagi membunuhnya. Dia agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi. Baik, Rakuti. Perintah selanjutnya kami tunggu. Jadi kau dan istrimu keluar dari Wisma karena menghindari kejaran Rakuti? Iya, begitulah Gusti Patih. Apakah kau yakin benar kalau Rakuti akan membunuhmu? Keyakinan saya tumbuh melihat dari serentetan pembunuhan yang terjadi. Pertama Rasemi, kedua Rawedeng, dan ketiga Rayuyu. Saya yakin akan ada keempat dan seterusnya. Apa alasanmu sampai kau begitu yakin, Ratanja? Saya tahu siapa dan bagaimana Rakuti itu. Sesuatu yang telah menjadi kehendaknya
Dan jika kehendaknya itu ada yang menghalangi atau tidak setuju, pastilah akan terjadi sesuatu pada orang yang menentangnya itu. Lalu apa kehendak Rakuti pada kalian? Dia menghendaki kami semua setuju, sekaligus mendukung apa yang telah lama menjadi cita-citanya. Apa cita-citanya itu? Menjadi Raja Majapahit. Edan, Rabanyak, dan Rapangsa. Rabanyak dan Rapangsa. Kau terkejut bukan? Karena keduanya teman-temanmu sendiri. Tetapi Gusti Patih, mereka pun sebenarnya tidak setuju dengan rencana Rakuti. Bisa saja tidak setuju. Tetapi kalau seseorang sudah dihadapkan pada suatu kenyataan. Terima kasih Gusti Patih. Kabur keluar dari wismanya ketika Rapangsa dan Rabanyak datang hendak membunuhnya. Tidak ada jalan lain bagi Ratanca kecuali datang minta perlindungan pada Gusti Patih Aryatadah di Istana Kepatihan. Dan di sana Ratanca melaporkan apa yang selama ini dia ketahui tentang Rakuti. Ratanca terkejut ketika Aryatadah menyampaikan bahwa kemungkinan besar pembunuh Rayuyu adalah Rabanyak dan Rapangsa. Sementara itu, dalam waktu yang sama, di tempat yang berlainan, Rakuti segera menemui gurunya setelah mendapat laporan kegagalan membunuh Ratanca. Dia merasa Ratanca akan membuka semua rahasia rencana pemberontakannya kepada Gusti Patih Aryatadah. Sebab itulah, langkah selanjutnya adalah bertindak. Jadi, Rabanyak dan Rapangsa gagal membunuh Ratanca. Benar, Guru. Dan saya khawatir dia mencari perlindungan pada Gusti Patih Aryatadah. Jika betul kekhawatiran saya, maka tidak ada waktu lagi untuk menunggu selain bertindak. Bertindak? Ya. Bertindak yang bagaimana maksudmu? Kepalang basah, Guru. Sebelum didahului, kita haruslah mendahului. Saya yakin tidak lama lagi tentu Aryatadah akan mengirimkan telik sandi kemari untuk memata-matai kita. Langkah yang tepat. Bertindaklah, Rakuti. Saya akan pergi ke Bukit Kerucuk sekarang juga untuk minta bantuan dan membawa bantuan itu ke sini. Kalau begitu, aku akan ke ruang penjara untuk... Tidak, Guru. Jangan bertindak gegabah dulu. Mereka telah kuberitahu tentang tanda-tanda dimulai pemberontakan. Jadi sebaiknya Guru tetap saja di tempat. Hindarilah kecurigaan dari pihak kerajaan. Iya. Baiklah. Kalau begitu segeralah berangkat. Dan jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Guru. Rakuti pamit pada gurunya. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu-nunggu. Saatnya untuk bertindak harus sudah dimulai. Untuk itulah, siang hari itu Rakuti berangkat ke Bukit Kerucuk menemui Pangbung. Rencananya sudah saatnya diwujudkan. Pemberontakan tidak bisa dielakkan. Dengan semangat menggelegak, Rakuti memacu kudanya menuju Bukit Kerucuk dan akan kembali membawa bala bantuan. Tinggalkan Rakuti yang sedang memacu kudanya menuju Bukit Kerucuk.
Kini kita kembali ke istana kepatihan, di mana Ratanja dan istri mencari perlindungan. Senja itu, Aryatadah dan Ratanja bicara situasi yang harus diatasi. Mengingat isi pembicaraan yang dianggap penting, maka Aryatadah memanggil pula Bekal Gajah Mada, agar apa yang dibicarakan menemui titik terang dan mendapatkan jalan keluar untuk mengambil suatu tindakan. Bagaimana Kakang Patih? Apakah ada perkembangan yang bisa dijadikan pegangan? Begini Adi Bekal. Menurut penuturan Ratanja, apa yang selama ini kita risaukan, kita curigai, ternyata memang mendekati kebenaran. Maksud Kakang tentang Rakuti? Iya, benar Di. Rakuti ternyata harus kita amati. Ratanja, coba katakan dan ulangi sekali lagi laporanmu tentang Rakuti, agar Bekal Gajah Mada dapat mengetahui dengan jelas perkembangan situasinya. Baiklah, Gusti Patih. Tuan Bekal, apa yang akan saya ceritakan ini sesuai dengan apa yang pernah saya tahu dan dengar dari Rakuti melalui Rasemi jauh hari sebelum dia terbunuh. Oh, jadi Tuan Ratanja mengetahui dengan jelas duduk perkaranya. Iya, betul. Bahkan saya hampir terlibat jika saya tidak hati-hati, Tuan Bekal. Baiklah. Keterangan Tuan Ratanja akan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang Gusti Prabu limpahkan pada pundak saya. Untuk itu sebelumnya saya haturkan terima kasih, Tuan. Suatu malam kami, Raweden, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, dan saya sendiri membicarakan tentang rencana Rakuti dan Rasemi. Pada awalnya, Rasemi mendatangi Rawedeng dan Rayuyu. Rasemi mengatakan bahwa dirinya dan Rakuti mempunyai rencana memperbaiki keadaan dengan jalan memberontak. Untuk itu, Rakuti minta dukungan serta bantuan tenaga kami. Karena pada waktu itu Rawedeng dan Rayuyu tidak berani bicara apa-apa, memberi tanggapan. Maka setelah Rasemi pergi untuk kembali ke wismanya, Rawedeng dan Rayuyu mendatangi kami untuk membahas rencana Rakuti dan Rasemi. Dan setelah pembicaraan itu, kami sepakat meminta nasihat Bapak Brahmana Ratu Kuning. Dan untuk itu, kami menunjuk Rawedeng dan Rayuyu yang menghubungi beliau. Ini semua kami putuskan di luar pengetahuan Rasemi dan Rakuti. Lalu, apa yang dikatakan Bapak Brahmana? Beliau berpesan agar kami semua bersikap waspada dan hati-hati. Jangan terarus oleh situasi. Kemudian pesannya pada Rawedeng dan Rayuyu, hancurkan Rasemi dan Rakuti dengan cara mengadu domba. Hanya itu? Iya, hanya itu Tuan Bekal. Sekarang, bagaimana menurut Kakang Patih? Ya, kukira rentetan peristiwa pembunuhan itu tidak jauh kaitannya dengan apa yang dikatakan Ratanja. Rakuti membunuh Rasemi, baru kemudian Rawedeng. Rakuti membunuh Rasemi. Apakah karena terhasut oleh adu domba yang dilancarkan oleh Rawedeng dan Rayuyu? Nah, jika benar akibat adu domba, lalu Rawedeng akibat apa? Saya kira bukan karena adu domba, melainkan memang Rakuti berniat membersihkan siapa saja yang jadi penghalangnya. Lalu halnya dengan Rapangsa dan Rabanyak. Karena kuda Parasuta pernah mendapatkan mereka tidak berada di tempatnya. Bahkan katanya mereka berada di Wisma Rakuti. Untuk Rapangsa dan Rabanyak, memang saya tidak tahu mengapa jadi memihak pada Rakuti. Padahal setahu saya, mereka tidak sependapat dan tidak setuju pada rencana-rencana Rakuti. Adi Bekal,
Barangkali Rabanyak dan Rabangsa takut mengalami hal yang serupa seperti Rasemi dan Rawedeng, sehingga mereka memilih selamat dengan datang menyerahkan diri pada Rakuti. Nah, kesempatan itu digunakan Rakuti untuk memperalat keduanya membunuh Rayuyu. Untunglah Ratanca ini segera keluar dari Wisma. Kalau tidak, kukira dia sendiri pun tidak akan luput dari tangan Rakuti. Bukan main Rakuti ini. Licik, culas, dan kejam. Ya, harus ada cara lain untuk menghadapinya. Cara lain bagaimana maksudmu, Di? Sebab itulah saya sendiri memikirkannya, Kang. Rasanya untuk menghadapinya dengan begitu saja memang agak sulit. Karena kita memang belum ada bukti yang jelas dan nyata. Iya, betul apa yang kau katakan itu tadi, Di. Kita memang belum memiliki bukti-bukti yang nyata dan jelas tentang itu semua. Sebab itu, aku minta kau bisa menyelidiki atau memata-matai Wisma Rakuti. Selidiki benar-benar siapa yang bekerja sama dengan dia, apa dan bagaimana, serta sejauh mana mereka menyiapkan rencana pemberontakan itu. Tetapi yang jelas, Kakang Patih, pemberontakan akan terjadi sewaktu-waktu. Kita memang tidak boleh lengah dan lalai. Oleh karena itu, langkah awal adalah memata-matai terus Wismanya. Ikuti terus gerak-geriknya, lalu laporkan kepadaku. Baik, Kakang Patih. Akan saya laksanakan segera. Dan kau, Ratanca? Saya Gusti Patih. Tetaplah di istana kepatihan ini. Jangan keluar menampakkan diri dulu. Orang-orangnya Rakuti pasti masih mencari dan mengejarmu. Baik, Gusti Patih. Terima kasih. Senja cerah itu nampak dalam suasana teduh damai. Matahari berada sepinggang di langit sebelah barat. Angin mendesau perlahan. Burung-burung berkicau kembali ke sarang. Di senja cerah dan indah itu, nampak sesosok penunggang kuda terburu-buru memacu tunggangannya memasuki area pusat pendidikan calon tanda. Penunggang kuda itu ternyata Rakai Kembar yang kembali ke pusat pendidikan setelah seharian tadi berada di kota Raja Majapahit menengok sanak kadangnya. Dia memacu kudanya terburu-buru seperti ada yang hendak disampaikan pada pimpinannya, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Rakai Warak. Oh, kamu sudah kembali, Rakai Kembar. Bagaimana keadaan kota raja? Ayolah kita ke dalam. Ada yang hendak kusampaikan kepada Bapak Brahmana. Baik. Bapak Brahmana Ratu Kuning, keadaan kota raja nampaknya mulai ada gangguan. Gangguan apa itu? Saya mendengar Rasemi dan Rawedeng tewas terbunuh. Kemudian kemarin siang, saya melihat wisma kediaman Rayuyu penuh sesak oleh orang-orang. Kabarnya dia pun tewas terbunuh. Oh, Rawedeng dan Rayuyu terbunuh. Kau tahu
siapa pelakunya? Menurut kabar angin, pelakunya Rakuti, dibantu oleh Rabanyak dan Rapangsa. Dan mengapa mereka jadi saling membunuh? Rakai Kembar, apakah ada keterangan lain yang menyatakan rentetan kejadian itu? Ya, sulit diduga. Karena aku mendengarnya sepintas lalu. Dan lagi, memang bukan tugas kita memata-matai mereka. Iya, kau betul Rakai Kembar. Bukan tugas kita untuk memata-matai dan menyelidiki keadaan kota raja. Itu ada tugas dan wewenangnya sendiri. Tetapi Bapak, kalau keadaan sudah seperti itu, apakah kita akan tinggal diam saja? Hendaknya kita bertindak penuh pertimbangan. Sekali-sekali jangan kita melakukan suatu tindakan yang melangkahi hak dan wewenang yang ada. Kita di sini memang ikut bertanggung jawab atas keadaan negeri dan keselamatan Gusti Prabu. Tetapi sejauh itu ada perintah langsung yang turun dari Gusti Patih Hamangkubumi atau Gusti Prabu Jayanegara. Bapak Brahmana Ratu Kuning, kiranya apa yang pernah kita dengar dari Panji Ketawang sudah akan menjadi kenyataan. Ditambah lagi oleh keterangan yang pernah disampaikan Rawedeng dan Rayuyu. Rakuti tentu dalam waktu tidak berapa lama lagi akan segera melancarkan pemberontakan. Kiranya tidaklah berlebihan kalau kita mulai mengambil sikap dalam mengatasi situasi yang tidak menentu ini, Bapak. Sekali lagi, seluruh siswa pendidikan akan bergerak keluar jika itu dikehendaki Gusti Prabu atau atas perintah Gusti Patih sendiri. Kita tidak layak berbuat semau-maunya sendiri tanpa izin dan restu beliau. Maksud kami, bagaimana kalau kita menghadap istana Majapahit untuk bertemu langsung Gusti Prabu dan menanyakan keadaan yang sebenarnya, Bapak? Iya, kami kira begitu, Bapak. Karena seperti apa yang saya perhatikan, situasi Majapahit sudah berada di ujung tanduk. Kita menjadi serba salah. Sementara keadaan yang memang sudah serba salah itu terus saja berlangsung tanpa kepastian yang harus segera ditentukan, Bapak. Biarkanlah aku sendirian di sini. Berilah aku kesempatan untuk berpikir sebelum aku menjatuhkan keputusan. Baiklah, Bapak. Maafkan kami. Dan kami mohon diri. Rakai Warak dan Rakai Kembar segera pergi meninggalkan Brahmana Ratu Kuning sendirian di biliknya. Laki-laki setengah baya pimpinan pusat pendidikan calon tanda itu ingin berbuat yang terbaik bagi negerinya. Sebab itu dia mohon kepada dua siswanya untuk keluar meninggalkan dirinya sendirian agar dapat berpikir jernih dalam menimbang dan memutuskan. Senja yang temaram perlahan-lahan digeser oleh selubung malam. Kabut dingin mulai turun. Purnama meracai bumi dengan sinarnya yang berhitam yang melompat-lompat itu adalah Bekel Gajah Mada. Kini dia telah berdiri di atap uwungan Wisma Rakuti. Pandangannya menjelajah turun ke bawah, menyapu bersih setiap sudut dan pintu, serta mengamati gerak-gerik yang dianggap mencurigakan. Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang berarti. Para prajurit jaga itu bertugas sebagaimana biasanya. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Sebaiknya aku pakai topeng kayuku ini, agar siapa saja yang kebetulan memergoki aku tak akan mengenal siapa diriku. Bekel Gajah Mada mengeluarkan topeng kayunya. Dia mengenakannya dengan hati-hati.
Sebentar kemudian dia telah kembali melompat-lompat dari satu sisi ke sisi lain, mengadakan pengawasan ketat ke segenap ruang dan halaman Wisma Rakuti. Kenapa? Kau rasa kau masih ingat apa yang dipesankan Tuan Rakuti padamu? Iya, Tuan. Saya ingat. Dan telah saya katakan pada teman-teman narapidana Pati lainnya, bahwa nanti, jika pintu penjara bawah tanah ini dikedor dan rubuh, maka saat itulah kami semua harus segera bergerak. Bagus. Dan bagaimana tanggapan yang lain? Mereka semua dalam keadaan siap tempur. Sewaktu-waktu kami bisa bergerak dalam tempo yang cepat. Bagus, bagus. Dan apakah kau masih bisa sabar menunggu? Tidak, Tuan. Kami semua sudah gatal menantikan saat-saat itu. Tolong sampaikan pada Tuan Rakuti, jangan terlalu lama mengulur-ulur waktu. Iya. Memang sekarang ini Rakuti sedang dalam perjalanan kemari dengan membawa bala bantuan dari luar kota raja. Kukira tidak akan lama lagi dia sampai di sini. Bagus. Dan berarti saat kebebasan kami sudah diambang pintu. Iya. Tentu saja aku rasa, tentu. Oh ya, siapa saja wakilmu yang akan membantu? Cucur Paksi dan Setagraha. Cucur Paksi atau burung cucur dan Setagraha atau buaya putih. Iya, bagus. Mana orangnya? Cucur Paksi, Setagraha. Iya, aku rasa. Iya. Kemarilah kalian. Ada yang ingin dibicarakan. Oh, jadi mereka orangnya. Iya. Saya Yakib Paksi diminta oleh Gorasa untuk membantu dalam rencana itu. Saya Setager membantunya pada hari pelaksanaan itu. Bagus. Kalian muda-muda dan bersemangat. Tubuh kalian tegap dan otot-otot kalian kekar. Baiklah, aku puas. Dan aku percaya kalian bisa memimpin teman-teman narapidana Pati dalam hari yang ditentukan itu. Baiklah, karena waktu kita sangat terbatas, maka aku permisi dulu dari hadapan kalian. Jangan sampai ada prajurit jaga memergoki kedatanganku di ruang penjara bawah tanah ini. Baiklah, Tuan. Sampaikan salam kami pada Tuan Rakuti. Iya, sampaikan juga salamku pada beliau. Katakan pula, kami di sini sudah siap semua. Terima kasih. Akan ku sampaikan salam dan pesan kalian pada Rakuti. Permisi. Wah, Gorasa, siapa dia itu? Guru Tuan Rakuti. Namanya Wong Agung. Pantas. Sebat sekali gerakannya. Aku yakin rencana pemberontakan ini akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Gurunya saja sudah luar biasa. Tentu muridnya tidak jauh berbeda. Tuan Rakuti memang tidak boleh dianggap enteng. Karena itulah aku semangat memimpin kalian untuk membantu gerakannya. Iya, bagus. Kita pasti berhasil dengan sosok pimpinan tinggi seperti Tuan Rakuti. Meskipun dilarang oleh Rakuti untuk keluar Wisma, tetapi karena rasa tanggung jawabnya pada rencana sang murid, maka diam-diam dia pergi juga menemui narapidana Pati sebagai langkah akhir dari persiapan pemberontakan. Kini setibanya di Wisma Rakuti, Wong Agung kaget. Di atas atap Wisma, dia seperti melihat sesosok bayangan tengah mengendap-endap. Bayangan hitam itu bergerak ke sana kemari mencurigakan. Wah, ada orang yang mengintai rupanya. Kurang ajar benar orang itu. Berani menginjak-injak Wisma Rakuti. Rasakanlah hukuman atas kelancanganmu itu. Iya.
Dia masih mengejarku juga. Apa boleh buat? Seandainya dia terus saja mengejarku, tidak ada salahnya kalau aku coba sedikit kemampuan orang itu. Maka Gajah Mada kembali melompat jauh menghindar. Sebisa mungkin dia hindari bentrokan sekecil apapun. Sementara itu, Wong Agung terus mengejar dengan semangat. Kurang ajar benar orang itu. Dia terus saja menghindar. Aku semakin curiga. Dia bukan sekedar pencuri biasa. Pasti ada maksud tertentu. Iya. Terjadilah kejar-kejaran di atas wuwungan atap Wisma. Tidak seorang pun prajurit yang ada di bawahnya melihat kejadian menegangkan itu. Dua bayangan hitam itu, bagai kelelawar raksasa, hinggap di satu atap, berpindah ke atap lain, lincah dan cepat, tanpa menimbulkan suara, sampai di suatu tempat. Bagus. Dia turun melayang ke sudut halaman sebelah sana. Aku akan mencegat dari arah perlawanan. Dia tidak tahu persis seluk-beluk Wisma ini. Akan ku ringkus kau, pengintai busuk. Aku seperti mendengar suara lembut di atas atap Wisma ini. Sudahlah. Minum saja sampai puas. Ini sudah larut malam. Siapa sih pencuri yang berani menginjak-injak atap Wisma Rakuti? Banyak. Kita jangan terlalu banyak minum. Kita harus selalu waspada dan siap siaga. Kita akan tinggal menunggu Rakuti kembali dari Bukit Kerucuk. Tapi kita harus tetap mawas diri, Rabanyak. Ya, kita harus tetap mawas diri dan waspada. Tapi bukan sekarang. Nanti. Sekarang ini kita minum-minum saja. Sebelum pertempuran itu kita hadapi. Kau saja yang minum. Aku sedikit saja. Rapangsa, jangan lewatkan malam ini dengan begitu saja. Mumpung kita bisa bersenang-senang dan mengasuh. Kita ini kan tinggal menunggu perintah. Kita ini tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Jadi diamlah di tempatmu dan angkat cangkirmu dan kita minum lagi. Kukira pemberontakan ini akan berhasil, Rabanyak. Kalau gagal, kita mati. Kalau berhasil, kita hidup. Itu saja. Tidak usah macam-macam. Kau masih ingat kan? Bagaimana menggebu-gebunya Ramapati dulu ketika menuangkan gagasan-gagasannya tentang pemberontakan. Dia katakan, Ramapati tidak pernah gagal. Apapun yang dikerjakan oleh Ramapati tidak akan menemui kegagalan. Tidak ada kitabnya Ramapati itu gagal. Ramapati. Kau jangan bicara soal itu. Kegagalan tidak perlu dikenang. Itu hanya akan menyakitkan saja. Sekaligus menakutkan kita. Jangan-jangan pemberontakan Rakuti ini pun akan mengalami hal yang serupa. Tidak. Aku yakin sekali Rakuti akan berhasil. Dia punya persiapan yang cukup mapan. Dia tangguh dan pintar. Ya, sudahlah. Kita tunggu saja pembagian tugas darinya. Sekarang, mari kita teruskan minum ini. Ayo. Sepertinya orang itu sudah tidak mengejarku lagi. Dia hilang di balik atap wuwungan itu. Baiklah, sekarang aku kembali saja ke istana kepatihan. Mau lari kemana kau pengintai busuk? Apa kau tidak tahu?
bahwa pekerjaan mengintip itu perbuatan yang tidak sopan, jelek. Oh, rupanya kau sembunyi di balik topeng kayumu yang buruk. Apakah wajahmu seburuk topeng kayu yang kau kenakan itu? Harap Tuan menyingkir dari situ. Saya mau lewat untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan? Perjalanan kemana? Tuan tidak perlu tahu urusan orang lain. Aku perlu tahu. Karena kau telah menginjak-injak atap rumah muridku dengan seenaknya. Ayo, katakan terus terang. Apa yang kau cari? Aku tidak mencari apa-apa. Tidak mencari apa-apa. Tapi kenapa ada di atas atap Wisma Rakuti? Aku hanya kebetulan lewat. Hanya kebetulan lewat. Kau kira aku anak kecil yang bisa kau bodohi begitu saja? Udahlah, minggir saja. Aku tak ingin bertarung denganmu. Aku baru ingat sekarang. Bukankah kita pernah bertemu dalam situasi dan keadaan yang sama? Persis seperti sekarang ini. Kau mengendap-endap bagai pencuri dan menyembunyikan wajahmu di balik topeng jelek itu. Aku semakin yakin kau adalah orang yang mempunyai maksud-maksud tertentu untuk menyelidiki Rakuti. Sepertinya orang itu tidak mengejarku lagi. Dia hilang di balik bumbungan sebelah sana. Sebaiknya aku segera kembali saja ke istana Kepatihan, melapor pada Kakang Patih. Mau lari kemana kau, pengintai busuk? Tidakkah kau tahu bahwa pekerjaan mengintip orang itu sangat tidak terpuji, tidak sopan, jelek? Oh, rupanya kau sembunyi di balik topeng kayu yang kasar dan jelek. Hanya orang pengecutlah yang berbuat macam itu. Dan aku tahu, kau pastilah seorang pengecut yang sengaja tak berani tampil apa adanya. Atau barangkali wajahmu lebih buruk daripada topeng kayumu. Harap Tuan menyingkir. Saya mau melanjutkan perjalanan. Menyingkir? Melanjutkan perjalanan? Perjalanan kemana? Tuan tak perlu tahu urusan orang. Aku perlu tahu. Karena kau telah menginjak-injak rumah muridku seenak udelmu. Sekarang kau mau pergi begitu saja. Oh, tidak bisa. Ayo, katakan terus terang. Apa maumu mengintip rumah orang? Apa yang kau cari? Aku ini hanya kebetulan lewat. Kebetulan lewat? Kau kira aku anak kecil yang bisa kau kencingi begitu saja? Sudahlah. Minggir. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku bosan. Aku tahu sekarang ya. Aku baru ingat. Bukankah kita pernah bertemu di tempat yang sama dan dalam situasi sama pula? Iya. Kau manusia bertopeng kayu yang kerap sekali mengintip rumah Rakuti. Ayo, katakan terus terang apa maksudmu mengintip rumah muridku? Kau pasti punya maksud tertentu menyelidiki rumah muridku ini. Minggir kataku. Tangguh juga orang ini. Kalau tidak salah, dia adalah Guru Rakuti, pendekar aneh yang memenangkan Swayamwara di Wilwadikta ini.
Tapi aku tidak mau ambil risiko dalam tugas rahasiaku ini. Aku harus mengalah. Tapi bagaimana caraku lari supaya dia tidak terus menguntitku sampai ke istana kepatihan. Aji Segara Geni! Hiya! Hiya! Bagus! Kau bisa menghindar dari pukulan Aji Segara Geni. Itu bagus. Kalau tidak, sudah hangus terbakar tubuhmu. Kau curang! Seorang satria tak akan menyerang lawannya dalam keadaan tidak siap. Siap atau tidak itu salahmu sendiri. Dalam pertarungan, mencuri kelemahan lawan adalah wajar. Kita ini sedang tarung, bukan ngelamun. Jadi waspadalah. Sewaktu-waktu maut mengancam nyawamu. Sekali lagi, aku tak ingin terlibat pertarungan denganmu. Jadi aku mohon kau minggir dari hadapanku. Tidak semudah itu orang asing. Kau terlanjur telah menginjak-injak rumah muridku. Jadi mau tidak mau, kau harus berurusan denganku. Maafkanlah aku. Kalau aku telah lancang menginjak-injak atap wisma muridmu. Tapi izinkanlah aku berlalu dari tempat ini. Maaf. Tidak semudah itu memaafkan orang yang telah berani bersikap lancang. Kata maaf itu hanya ada pada orang-orang yang lemah. Dan kau, seorang yang tangguh, terbukti bisa lepas dari pukulan Segara Geni. Ini membuat aku semakin penasaran meringkusmu dan membawanya ke hadapan Rakuti muridku. Biar nanti Rakuti yang akan menghukummu atau memaafkanmu. Tidak ada jalan lain kecuali menyerangnya habis-habisan. Dan pada saat dia lemah, pada saat itulah aku harus segera lari dari tempat ini. Hei, orang bertopeng, kenapa bisamu cuma ngelamun terus begitu? Pertarungan rupanya memang tidak bisa dihindarkan lagi. Mau tidak mau Gajah Mada harus mengambil jalan pertarungan sambil sesekali melihat kemungkinan meloloskan diri. Sementara itu di pihak Wong Agung bertarung sungguh-sungguh karena lawannya bertopeng itu selain tangguh juga sangat licin diringkus. Berkali-kali Wong Agung menyudutkan orang bertopeng itu. Berkali pula orang bertopeng itu berkelit lincah dan melompat tinggi. Tak ada kesempatan bagi Wong Agung menjebaknya ke sudut untuk menghantamkan Aji Segara Geninya. Lagi-lagi Gajah Mada dapat menghindar dari sempuran pukulan Aji Segara Geni lawannya. Sang lawan makin menyerang membabi buta. Sampai akhirnya lawannya itu lelah sendiri. Tetapi bekal Gajah Mada masih saja terus memancingnya. Hingga sang lawan lelah benar. Sampai akhirnya... Jangan lari kau! Jangan lari! Pengecut! Keteele itu bisa lepas dari buruanku. Dasar tenaga sudah tua. Baru sedikit saja dipermainkan sudah loyo begini. Wong Agung memaki-maki sendiri. Buruannya lepas begitu saja. Dia memang harus mengakui tenaga tuanya tidak mungkin lagi untuk mengejar bekal Gajah Mada yang jauh lebih muda dan perkasa. Wong Agung duduk tersimpuh di halaman. Malam pelan-pelan digeser lagi. Selubung hitam digantikan warna merah yang semburat di langit. Kemana kalian semalam? Kami ada di sini, Paman. Benar, Paman. Kami sedari sore sudah duduk-duduk di sini sambil minum. Kenapa kalian tidak tahu ada orang mengintai wisma ini? Ada orang mengintai? Tidak mungkin, Paman. Benar, Paman. Kalau ada seorang pengintai, tentu prajurit jaga
telah melaporkannya kepada kami. Dia itu bukan orang sembarangan. Hah? Bukan orang sembarangan? Waduh, jangan-jangan... Kalian tahu kira-kira siapa orang itu? Hah? Aku sempat bertarung dengan orang itu. Ilmu kanuragannya di atas kalian. Andai pun kalian memergokinya, tidak bakalan kalian bisa mengimbangi. Paman, di Majapahit ini siapa lagi yang memiliki ilmu kanuragan tinggi? Kalau bukan... Siapa? Katakanlah. Kami tidak berani mengatakannya, Paman. Tetapi yang jelas, bukan Ratanca. Atau mungkin orang bayarannya Ratanca. Iya. Jangan-jangan orang bayaran Ratanca yang sengaja disuruh memata-matai kita. Maksud kalian seorang pacineman bayaran? Iya, Paman. Kalau memang benar, beruntunglah kalian. Karena begitu, dia kupergoki, lantas dia kabur. Kalau tidak, barangkali nyawa kalian sudah dicabutnya. Oh, terima kasih, Paman. Kalian berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab setiap saat bisa saja terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan. Baik, Paman. Aku sendiri mulai cemas dan resah. Rakuti belum juga kembali dari Bukit Kerucuk. Aku khawatir pengintai itu bukan sekedar ingin membunuh kalian, tetapi ada maksud lain yang sifatnya lebih serius. Maksud lain bagaimana, Paman? Memata-matai gerakan kita. Oh, itu sama artinya akan menggagalkan rencana. Iya, akan membatalkan rencana yang telah kita susun rapi. Yang merepotkan lagi, Rakuti tidak ada. Aku khawatir Wisma ini mulai dicurigai. Masih mujur kalau cuma dicurigai. Tetapi jika sudah dikurung dan kita ditangkap, apa yang bisa kita lakukan? Kecuali diam dan menyerah. Tidak. Kita tidak boleh menyerah. Sudah kepalang basah. Andai pun Rakuti belum juga kembali dan kita dikurung di Wisma ini, kita harus mulai bertindak. Biarlah saya dan Rabanyak bertahan di sini dengan beberapa prajurit yang ada. Sementara Paman pergi keluar menghubungi para narapidana Pati. Iya, saya kira bisa mengambil jalan pintas seperti itu, Paman. Karena saya yakin Rakuti sekarang ini pasti tengah menuju kemari bersama bala bantuannya. Bagus. Ternyata kalian sudah bertekad bulat dalam pemberontakan ini. Aku memang baru saja kembali dari ruang penjara bawah tanah. Mereka umumnya sudah siap sedia jika sewaktu-waktu pemberontakan terjadi. Kukira memang persiapan kita sudah kepalang basah jika harus menyerah. Apapun terjadi, rencana kita untuk memberontak harus dilaksanakan. Ya, kami setuju pendapat Paman. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi Rakuti sudah tiba kembali bersama bala. Tiba di suatu tempat, Rakuti mengangkat tangannya, menghentikan lari pasukannya. Berhenti! Di sini, Rakuti. Kita tak bisa sembarangan masuk kota raja. Sebelumnya, harus diselidiki dulu keadaannya. Baru kemudian, kita masuk dengan serentak dan tiba-tiba. Pangpung, berapa jumlah semua? 700 orang. Bagus. Dari dalam kita akan dibantu oleh beberapa prajurit yang sudah ada di bawah perintahku. Selain itu, apakah ada lagi kekuatan yang bisa dimanfaatkan? Ada, Linggawasa. Mereka adalah para narapidana Pati. Seluruh ruang-ruang penjara bawah tanah akan berhamburan keluar begitu pintu penjara digedor dan roboh. Bagus. Berarti serangan kita akan berjalan serentak dan mengagetkan. Pada situasi seperti itu, Majapahit akan lumpuh karena serangan datang tidak terduga dan tidak tahu dari mana. Rakuti, apakah serangan ke dalam akan bergerak pada malam hari? Iya. Oleh sebab itu, nanti kalian tidak langsung masuk ke kota Raja Majapahit, melainkan menunggu di perbatasan dan dirikanlah kemah-kemah sambil menunggu perkembangan situasi yang tepat untuk bergerak. Bagus. Gagasan yang gitu, Raden. Aku setuju. Siapa kau?
Tiba-tiba seorang penunggang kuda datang mendekat dan menghadang di depan barisan ratusan pasukan berkuda itu. Rakuti kelihatan kesal dan curiga. Katakan terus terang, apakah kau Trisani Majapahit? Penunggang kuda itu hanya diam. Tatap matanya memandang penuh arti. Ada sinar kelembutan terpancar. Ada sinar kasih yang tulus dan dalam. Tapi bagi Rakuti, semua itu tidak berarti. Hei! Kenapa diam? Katakan terus terang, apakah kau telik Sani Majapahit yang dikirim memata-matai kami? Jawablah! Atau kau memilih mampus? Kurang ajar. Dia malah lari. Tunggulah di sini, Pangpung. Aku akan menyelesaikan orang itu. Ya. Nah, siapakah penunggang kuda yang berani menghadang Rakuti itu? Dan mengapa lari menjauh tatkala Rakuti menegurnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.